Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Eh, Pertama, saya mohon maaf minggu lalu tidak bisa masuk dalam kelas ini karena kebetulan kami dapat cobaan, keluarga saya terpapar ya, sehingga saya harus eh, mengurus ini dan itu dan tidak sempat untuk menyiapkan kuliah ini. Namun saya sempat membuat rekaman materi dan sudah saya sampaikan di line dan juga di chat student portal bahwa saya dalam kuliah ini teknisnya atau skemanya adalah pertama saya rekam materinya, saya simpan di YouTube, kemudian kalian mahasiswa mempelajari, menyimak seluruhnya, sehingga di dalam kuliah yang secara daring dan tidak lebih dari 1 jam ini lebih banyak kita mendalami atau memperdalam topik atau materi yang sedang dijadwalkan. Dan jadwal untuk saat ini adalah topiknya adalah problem solving atau memecahkan atau mencari solusi dari suatu persoalan. Dan ini materi sangat penting dan sudah saya rekam materi di YouTube dan sudah Anda simak. Namun saya lihat yang menonton video tayangan itu saya lihat baru sekitar 70 mahasiswa dan itu jauh dari target peserta mata kuliah ini secara keseluruhan. Jadi kalau 2 kelas itu kan sekitar 200 lebih ya. Itu baru 70 yang menyimak materi ini dari YouTube, sehingga saya yakin ada peserta mata kuliah ini yang belum menonton atau menyimak video tersebut. Ya tidak masalah bagi saya karena itu semua adalah untuk kepentingan Anda juga supaya bisa mempelajari topik ini dengan cepat dan baik. Oleh karena itu peserta mata kuliah ini yang saya hormati, nanti saya akan tanya kepada kalian terkait dengan materi-materi ini. Jadi sesuai dengan jadwal materi ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah problem solving bagian pertama. Jadi bagaimana kita mendefinisikan suatu persoalan, karena saya yakin untuk mendapatkan solusi dari suatu persoalan kita tuh harus paham betul persoalan itu. Jangan sampai solusi yang kita buat itu jauh dari harapan atau bahkan kita tidak mendapatkan solusinya karena memang kita tidak paham terhadap persoalan tersebut. Oleh karena itu, di dalam slide yang juga sudah saya simpan di Google Drive dan saya kira Anda sudah pelajari dari topik-topik itu, ada beberapa isu yang mungkin bisa kita ringkas dalam waktu yang relatif singkat. Yang pertama adalah Anda harus bisa membedakan antara apa yang itu disebut sebagai masalah dan apa yang disebut sebagai persoalan. Persoalan itu dalam bahasa Inggris adalah problem. Jadi problem itu jangan diartikan sebagai masalah, tapi problem itu Anda artikan dalam bahasa Indonesia sebagai persoalan. Jadi isu pertama adalah kalian harus bisa membedakan apa itu problem dan apa itu masalah. Atau persoalan dan masalah. Karena yang seperti saya sampaikan dalam video rekaman itu bahwa masalah itu lebih kepada simptom atau gejala. Jadi contoh yang paling gampang waktu itu saya contohkan sebagai pusing. Jadi pusing itu masalah. Persoalannya bukan di pusingnya, tapi apa yang menyebabkan pusing itu atau akar persoalannya apa. Jadi tingkatannya adalah yang paling atas itu, yang paling kerasa oleh kita, itu adalah masalah atau gejala. Kemudian di bawah itu ada yang namanya persoalan. Kemudian lebih bawah lagi, itu adalah akar persoalan. Jadi kalau kita akan diminta untuk menyelesaikan suatu masalah, maka lebih baik kita menyelesaikan akar persoalannya. Karena kalau akar persoalannya tidak selesai, maka kalau itu masalah itu bisa selesai, bisa tidak, itu muncul lagi apabila memang akar persoalannya belum terpecahkan. Itu pertama, isu pertama yang harus kita pahami dalam kehidupan sehari-hari nanti. Kemudian yang kedua,
isu yang kedua, di dalam problem solving, itu untuk mata kuliah ini, itu Anda dilatih dengan persoalan-persoalan yang sepertinya main-main, tapi itu sebenarnya adalah melatih diri kita. Karena dengan latihan, itu kita jadi terbiasa. Waktu itu saya berikan contoh adalah, misalkan apabila kita mau keluar rumah, kemudian hujan, maka otomatis kita akan bawa payung. Kenapa bawa payung? Karena memang kita sudah terlatih sejak kecil bahwa kalau hujan dan kita akan keluar jalan, maka kita akan bawa payung. Kalau kita naik motor hujan, kita pakai jas hujan. Itu sudah terlatih dengan sendirinya. Sehingga dengan latihan ini, nanti kita jadi terbiasa. Respon kita jadi lebih cepat apabila ada suatu persoalan. Oleh karena itu, sebagai contoh, asa otak yang diberikan kepada mahasiswa itu sebenarnya adalah melatih problem solving. Sebenarnya memang main-main, tapi sebenarnya ada inti di balik itu yang bisa kita gali lebih jauh. Itu yang harus dipahami sistem dalam mata kuliah ini. Kemudian yang ketiga, isu yang ketiga di dalam topik kita ini itu adalah bahwa kalau kita akan langkah pertama kalau kita akan melakukan problem solving itu adalah kita harus paham terhadap persoalan itu. Yang kita namakan sebagai mendefinisikan persoalan atau defining the problem. Itu langkah awal dalam problem solving. Oleh karena itu pada topik saat ini kita latihan bagaimana mendefinisikan suatu persoalan. Dalam mendefinisikan persoalan itu Anda melihat ada 3 hal yang harus Anda pahami. Anda harus bisa melakukan itu, menentukan 3 hal itu. Pertama apa? Pertama itu apa sih goal dari problem itu? Apa sih tujuan dari persoalan itu? Itu yang pertama. Jadi Anda harus mencari apa tujuannya. Kemudian yang kedua, adakah batasan dari persoalan itu? Jadi kendalanya apa? Batasannya apa? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada informasi apa? Ada informasi apa di dalam persoalan itu? Itu yang harus kita telusuri satu-satu. Itu yang harus kita telusuri satu-satu. Jadi kita mengenali struktur persoalan itu dengan mendapatkan 3 hal ini saja dulu. Apa tujuannya, goalnya. Yang kedua adalah apa kendalanya, batasan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah ada data atau informasi apa yang terkandung dalam persoalan itu. Baru dari situ, setelah kita tahu itu, baru kita pikirkan berikutnya dengan menggunakan creative thinking. Jadi kalau untuk mendapatkan 3 hal itu kita gunakan kemampuan critical thinking kita. Kemampuan berpikir kritis kita gunakan untuk mendapatkan 3 hal ini. Setelah itu baru kita list apa solusi-solusi alternatif yang bisa kita lakukan untuk menjawab persoalan itu. Disitulah peran dari creative thinking atau berpikir kreatif dan macam-macam lagi. Jadi itu beberapa hal topik utama di dalam materi atau kuliah kita saat ini. Sebelum saya lanjut, adakah sesuatu yang mau Anda sampaikan? Ada yang belum paham atau Anda ingin klarifikasi? Silakan. Raise hand. Kalau tidak ada, saya akan share screen slide yang sudah saya siapkan dan ini saya kira sudah Anda pelajari ya. Ini sudah sudah kita diskusikan melalui rekaman materi yang saya lakukan. Jadi tadi pertama, Anda harus bisa membedakan antara masalah dengan persoalan. Anda harus bisa bedakan itu, ya. Kemudian kedua apa?
Kedua itu adalah dalam menyelesaikan persoalan kita melakukan defining the problem. Kemudian dalam defining the problem itu ada 3 hal yang harus Anda perhatikan. Itu adalah pertama adalah apa goalnya, kemudian kedua apa kendalanya atau batasannya, dan yang ketiga adalah data atau informasi apa yang ada di dalam problem itu. Sekarang saya akan tanya. Saya coba pertanyaan pertama itu kepada kepada siapa ini? Coba kepada Ruth Ezra. Iya, Pak. Ya. Ini ada informasi, misalkan tadi yang saya terlambat kuliah. Itu kira-kira masalah atau persoalan? Suaranya belum kedengar. Ya, Pak. Persoalan, Pak. Persoalan. Ya. Kenapa Anda sebut persoalan? Karena menurut saya dari persoalan itu harus dicari dulu latar belakangnya, alasannya. Nah, baru nanti alasan itu yang akan disebut dengan masalah, Pak. Jadi kalau Anda ingin menyelesaikan, Anda namakan itu persoalan ya, Anda menyelesaikan persoalan terlambat kuliah, itu gimana? Berarti dialami oleh saya sendiri ya, Pak? Iya. Oke, berarti saya cari tahu dulu nih. Misalnya saya terlambat kuliahnya karena begadang karena semalam ngerjain laprak yang harusnya udah dikumpulin, harusnya udah bisa dikerjain dari 2 hari lalu. Berarti masalahnya di situ, Pak, saya nggak bisa manajemen waktu, sehingga saya kerjainnya mepet di deadline gitu. Oke, jadi untuk menyelesaikan persoalan itu gimana? Berarti, kan ini kan persoalan itu kan nanti supaya tidak terulang lagi kan? Betul. Gimana caranya? Atur manajemen waktunya berarti, Pak. Oke. Kalau dari baik. masalah tadi. Oke, baik. Ya. Terima kasih Ruth Ezra ya. Oke. Saya lanjut ke Andra Sehan Arwi. Siap, persoalan Bapak. Yang sama. Iya, kalau menurut saya apabila saya telat kuliah itu merupakan masalahnya, Bapak, atau symptoms-nya ya. Karena problem atau akar persoalan ataupun penyebab dari saya telat kuliah, apabila tadi contohnya sama kayak Ezra ya, Pak, berarti adalah saya begadang atau mungkin saya tidak bisa memiliki manajemen waktu yang baik, mungkin seperti itu, Bapak. Oke, jadi melanjutkan dari yang disampaikan Ruth Ezra tadi, Andra Sehan Arwi menyampaikan bahwa terlambat kuliah itu bukan persoalan, tapi itu adalah masalah. Dan itu gejala sebenarnya, karena memang yang terlihat. Jadi terlihat tuh Anda itu terlambat kuliah. Jadi memang betul, saya setuju dengan Ardra bahwa itu masalah. Persoalannya apa? Persoalannya adalah yang menyebabkan kita terlambat itu apa? Gitu. Tadi Ruth Ezra menyampaikan bahwa itu misalkan begadang. Itu betul, jadi penyebab persoalannya begadang. Jadi oleh karena itu, untuk menyelesaikan solusi, untuk mendapatkan solusi dari persoalan tersebut, supaya nanti tidak terulang lagi, ya kita jangan begadang atau mengatur waktu dengan baik kan gitu ya. Kan gitu ya. Jadi jadi kita harus bisa membedakan apa itu masalah dan apa itu persoalan. Gitu ya. Oke. Baik. Saya lanjut bertanya ke siapa ini? Ke Prilia Restu. Ya, Pak. Saya tersesat di jalan. Gimana? Itu persoalan atau masalah? Tersesat di jalan masalah. Masalah. Jiwa saya tuh masalah. Oke. Kira-kira persoalannya apa? Persoalannya nggak tahu cara baca arah mata anginnya mungkin, Pak. Oke. Ya. Antara lain itu ya? Ya. Itu salah satunya kan? Oke. Baik. Ada pandangan lain dari
Kenny Hikmah Lestari. Sorry, bener ya namanya? Iya, Bapak. Oke. Kalau menurut saya yang jadi tadi kan suara saya terdengar, Bapak? Terdengar. Nah, menurut saya itu termasuk masalah karena cenderung pada gejala yang ditimbulkan dari problem-problemnya itu antara lain mungkin disebabkan karena ya dia mungkin nggak bertanya pada saat dia nggak tahu di jalan itu dia nggak bertanya, mungkin nggak buka map atau lain sebagainya, itu termasuk problem atau yang menyebabkan suatu gejala tersebut muncul gitu. Nah, gejalanya itu dia menyebabkan dia tersebut. Oke, baik. Baik, terima kasih. Jadi betul ya, jadi kita sudah mampu membedakan apa itu masalah dan apa itu persoalan. Itu kenapa kalau kita ujian itu kan diberi soal kan, bukan diberi masalah ya. Karena kita akan karena langsung gitu, memang itu adalah persoalannya gitu. Jadi Anda langsung cari jawabannya. Baik. Oke, sekarang kita menginjak ke berikutnya, yaitu dalam mendefinisikan persoalan. Itu kita memperhatikan 3 hal ya. 3 hal. Yang pertama adalah apa goalnya, kemudian yang kedua adalah apa kendalanya, dan yang ketiga data apa saja yang terkandung dalam persoalan tersebut. Saya akan share screen slide yang berisi contoh kasus persoalan. Ini. Saya kira ini sudah Anda lihat ya, persoalan ini kan. Sorry. Persoalan ini Anda lihat ya. Jadi di sini berang-berang dan lift ya. Jadi hanya ada 2 lift, bla 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 dan seterusnya. Oke. Saya akan bertanya kepada siapa ini? Atau ada yang mau raise hand? Yang mau raise hand siapa? Dalam mengenali persoalan ini. Kita jangan dulu menyelesaikan solusi atau mendapatkan solusinya, tapi apa sih persoalan ini? Seperti apa? Oke? Oke, kalau nggak ada, saya akan minta kepada Hanif Fatullah. Ya, Pak. Ya, Hanif Fatullah. Gimana? Baik, menurut saya akar persoalannya yang pertama itu Bukan. Kita sudah ini adalah persoalan kalau ini kan. Tadi kalau soal itu berarti udah persoalan. Sekarang bagaimana Hanif mendefinisikan masalah ini? Ya. Bagaimana Hanif mendefinisikan masalah ini? Jadi apa goalnya? Kemudian kendalanya apa? Ya, kemudian apalagi? Satu lagi adalah data atau informasi apa saja yang terkandung dalam persoalan ini. Oke. Coba. Berarti persoalannya ada 2 lift dengan maksimum angkutnya 30 kg. Kemudian ada goalnya apa? Goalsnya untuk mengangkat berang-berang menaiki lift sebanyak mungkin. Oke, jadi goalnya apa? Coba satu lagi sekali. Berang-berang yang diangkut sebanyak mungkin yang bisa diangkut di dalam 2 lift. Oke, jadi komposisi nama berang-berang yang dapat menaiki lift sebanyak mungkin. Oke, terus kendalanya? Kendalanya setiap berang-berang itu mempunyai berat yang berbeda dan lift hanya bisa membawa maksimum 30 kg. Dan hanya ada 2 lift. Oke. Terus data informasinya apa? Kenapa, Pak? Data atau informasi yang lain apa saja? Hanya itu kedua lift dan kemudian ada berang-berang sebanyak berapa nih?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 berang-berang dengan berat yang berbeda yang ingin menaiki lift. Oke, baik. Terima kasih Hanif. Di sini Hanif masih campur aduk ya, apa itu batasan, apa itu data. Ya, oke. Ada yang mau menambahkan? Coba Izin siapa? menambah. Raise hand dulu. Siapa ini? Raise hand. Kenny. Oh, Kenny Hikmah tadi ya? Silakan. Mungkin dari goals-nya kan dijelaskan di situ kan harus memuat banyak berang-berang dalam satu kali perjalanan. Nah, berarti goals dari soal ini adalah untuk membawa berang-berang itu dalam satu kali perjalanan atau memaksimumkan dengan kapasitasnya 30 kg. Itu goals-nya. Kemudian untuk batasannya tuh yang pertama tuh kan ada 2 lift, di mana 2 lift itu membawa 30 kg berang-berang. Satu lift itu dibutuhkan 30 kg berang-berang begitu. Nah, untuk batasannya sendiri tuh untuk informasi tambahannya tuh dia terdapat 2 lift, di mana setiap lift itu terdapat 30 kg berang-berang yang dapat diangkat sekali jalan. Nah, yang ketiga itu karena di sini tuliskan komponen nama-nama berang-berang, maka informasi tambahannya itu kita disuruh menuliskan nama-nama berang-berang yang menaiki lift tersebut. Nah, yang terakhir, yang keempat, di sini ada data-data yaitu berang A, B, C, D, E, F. Nah, itu termasuk data dari nanti berang-berang diangkat ke atas. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih. Satu lagi saya minta raise hand. Siapa? Oke, saya tanya ke siapa ini? Firman Tahayasin. Ya, Pak. Mana wajahmu? Bentar, Pak. Lagi agak kurang bagus sinyalnya, Pak. Jadi nggak bisa on cam. Oh, sekarang udah sana. Ya, silakan. Apa tadi? Data ya. Datanya mungkin berat dari seluruh berat dari masing-masing berang-berangnya, Pak, datanya. Batasannya itu yang 30 kg per liftnya. Persoalannya berapa banyak berang yang bisa kita bawa secara maksimal. Sudah? Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Jadi gini, dari sini memang, maaf, saya bisa melihat bahwa ya memang kita perlu latihan. Ya, ini kan baru pertama kita ya, jadi memang perlu latihan. Dan tentunya kita sudah lihat di dalam topik pekan kedua itu bahwa literasi itu sangat penting. Jadi literasi dasar, itu membaca, nulis, ngitung itu juga penting. Ya. Jadi kemudian kita juga yang penting lagi itu adalah kita itu dalam membaca ini itu bisa memahami, bisa mendapatkan makna dari kalimat yang kita baca. Kemudian setelah itu kemampuan yang sangat dibutuhkan lagi itulah bagaimana kita mengungkapkan itu dengan baik. Ya, mengungkapkan itu tidak harus sama persis dengan kalimat yang ada. Tadi jawaban tadi dari 3 rekan Anda sudah baik gitu ya. Jadi yang pertama kita harus dapatkan goalnya. Goalnya ini apa sih gitu? Tadi sudah disebutkan oleh Kenny bahwa ini adalah memaksimumkan. Jadi kata memaksimumkan itu penting. Karena apa? Karena sebuah persoalan itu umumnya itu ada 2. Memaksimumkan atau meminimumkan. Gitu ya. Kan umumnya begitu kan. Jadi kalau kita pergi ke suatu daerah, kita cari jarak terdekat, itu berarti meminimumkan jarak. Kita cari jalur yang pendek gitu. Itu meminimumkan.
Tapi kalau membawa dalam sekantong barang, membawa barang dalam sebuah kantong, atau memuat berang-berang ke dalam lift, ini persoalannya adalah memaksimumkan. Jadi kalau kita rumuskan, jadi ini kan sebenarnya prosesnya dalam kita sedang memformulasikan persoalan. Jadi memformulasikan. Jadi kita tulis dalam kertas, kita tulis dalam coret-coretan bahwa goalnya itu adalah memaksimumkan barang-barang yang akan kita muat ke dalam lift. Itu goalnya. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Anda. Intinya sama, yaitu memaksimumkan. Kemudian kendalanya apa? Kendalanya itu adalah pertama apa? Liftnya hanya ada 2. Itu kendala. Kemudian 1 kali perjalanan, itu juga kendala. Nggak boleh lebih gitu. Hanya 1 kali perjalanan aja. Karena kalau lebih dari 1 kali perjalanan, solusinya kan beda lagi kan gitu. Ya enggak? Jadi kendala yang kedua itu adalah 1 kali perjalanan. Kendala yang ketiga apa? Tadi sudah disebutkan oleh rekan-rekan Anda bahwa setiap lift itu hanya bisa membawa maksimum 30 kilo. Itu sih sebenarnya. Itu batasannya. Jadi pertama goalnya memaksimumkan berang-berang yang akan kita bawa ke dalam lift. Kemudian kendalanya yang pertama adalah dia hanya ada 2 lift. Kemudian ketiga 1 kali perjalanan, kedua. Dan yang ketiga adalah setiap lift maksimum hanya 30 kilo. Dalam persoalan ini, saya yakin Anda itu sudah tahu jawabannya. Tapi yang terpenting dalam pembelajaran ini itu bukan jawabannya. Tapi bagaimana kita melatih kita itu berpikir untuk mendapatkan solusinya gitu. Kenapa? Karena nanti dalam ujian nggak akan ada lagi persoalan ini gitu. Ya nggak? Pasti persoalannya lain lagi gitu. Dan nggak mungkin jawabannya sama kan gitu ya. Itu kenapa yang perlu Anda pahami itulah bagaimana kita berpikir untuk mendapatkan solusi itu. Oke, kita sudah dapatkan goalnya, kita sudah dapatkan kendalanya, dan datanya apa? Datanya itu adalah berat masing-masing berang-berang. Jadi yang berang A 2 kilo, berang B 3 kilo, berang C 5 kilo itu adalah data. Itu adalah data atau informasi. Nah, dari situlah baru kemudian kita mencari solusinya. Ya enggak? Nah, gimana cara cari solusinya? Ada yang mau resen? Solusinya gimana? Atau jawabannya seperti apa? Silakan. Prilia. Ya Pak, jadi harus dihitung maksudnya ya kita ngira-ngira dengan cara dihitung kira-kira cara memaksimalkannya itu yang mau mendekati 30 tapi berang-berangnya tetap sebanyak-banyaknya yang bisa diambil, yang diangkut gitu Pak. Oke, jadi gimana caranya? Anda ambil berang-berang yang mana dulu? Kalau untuk yang ini saya jawab aja berarti ya Pak? Iya, silakan. Oke. Kalau untuk yang lift masing-masing lift kan masing-masing 30 kilo. Berarti di lift pertama bisa dimaksimalin juga yang hampir mendekati 30 kilo. Yang misalnya A, B, C, D, F, G. Itu ditambah kira-kira 30. Berapa itu? Iya. A, B, C, D. A, B, C, D itu sudah berapa itu? 18 kilo? Iya 18 sama A B C D G. Oke, 30. A B C D G 30 sama E F H. E, F, H, yang kedua. 30. Oke. Ya, Berarti berang-berang I tidak terangkut. ini nggak bisa. Oke, baik. Itu solusi yang ditawarkan oleh Prilia Restu Kemala Dewi. Ada solusi yang lain? Oke, Jos Martinus.
Mana wajahmu? Ya, Pak. Oke. Kalau solusi dari saya, pertama kita jumlahin dulu kan total maksimum liftnya. Nah, berarti kan ada 30 kg kali 2, berarti 60 kg. Nah, sedangkan jumlah berat total berang-berang itu, totalnya 82. Sedangkan yang terangkut itu hanya 60. Berarti kan harus buang 22 kg. Nah, di sini kan berang-berang I itu kan berarti 22 kg. Berarti total dari berang-berang A sampai H itu 60. Nah, kita tinggal substitusi aja lift A sama lift B yang totalnya itu 30 kg. Maka komposisi yang akan didapatkan adalah lift 1 itu A, B, C, D, G, dan yang komposisi kedua itu adalah EFH. E, F, G, E, F, H. Oke, seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi solusinya sama dengan yang tadi Jos Martinus ya, sama dengan yang tadi disampaikan oleh Prilia Restu. Ya, oke, baik, terima kasih. Bagus. Nah, tentunya salah satu hal yang perlu kalian perhatikan bahwa di dalam computational thinking itu solusi yang Anda dapatkan itu harus bisa dilakukan oleh agen pemroses informasi. Apa yang disebut dengan agen pemroses informasi itu beda. Agen pemroses informasi itu bisa orang lain, bisa mesin, dalam hal ini mesin komputer misalkan, atau perangkat-perangkat yang lain. Jadi kalau ada problem begini, itu orang lain tuh bisa menyelesaikan juga dengan cara seperti yang Anda lakukan. Gitu. Tentunya metode atau cara yang Anda lakukan itu harus teruji. Ya, dan itu efektif gitu. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Prilia tadi itu beda dengan yang dilakukan oleh Jos Martinus. Tapi ujungnya sama, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tinggal sekarang apakah metode yang digunakan itu berlaku untuk keadaan yang lebih umum gitu. Nah, sebenarnya nanti kita belajar ini. Ini adalah proses yang namanya greedy. Greedy itu apa? Greedy itu kalau dalam bahasa Indonesia kan tamak ya. Rakus. Jadi kita memproses ini itu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita lihat goalnya apa? Goalnya kan memaksimumkan berang-berang kan. Artinya berang-berang yang kita ambil itu sebanyak-banyaknya kan gitu. Oleh karena itu cara yang dilakukan oleh Prilia tadi itu benar. Jadi mengambil berang-berang dengan berat yang ringan dulu. Supaya apa? Supaya dapat berang-berang dalam jumlah yang banyak kan gitu ya Prilia tadi dilakukan. Maka saya ambil berang-berang A 2 kilo, terus berang B 3 kilo. Sambil dicek sudah mencapai 30 kilo belum. Jadi 2 dulu, 3, 5, 8, 9 diambil. Tapi memang prosedur tersebut itu belum tentu optimal. Jadi kalau kita ikuti dari kecil ke besar, maka yang diambil kan berapa? 2, 3, 5, 8, 9. Selesai kan? Ya enggak? 18 tambah 9 kan 27 kan? 27 kilo kan? Kemudian satunya lagi itu adalah apa? 12 GH atau FG kan salah satu. Sehingga ada 2 berang-berang yang tidak terangkut. Maka alternatif solusi yang pertama itu belum optimal. Jadi perlu dicari alternatif yang lain yang lebih optimal yang tadi disampaikan oleh teman Anda tadi Prilia maupun Jos Martinus bahwa yang diambil itu 2, 3, 5, 8 dan 12. Kemudian baru 9, 9 dan 12 sehingga ada 1 berang-berang yang tidak terangkut. Itu adalah yang namanya prosedur greedy. Jadi kalau kita memaksimumkan sesuatu, ambilnya dari yang kecil, gitu. Ya, namun kelemahannya adalah jawaban yang kita peroleh di awal itu belum tentu optimal. Jadi perlu kita cari alternatif yang lain. Oke, itu contoh kasus pertama ya. Nanti kita bahas ini dengan lebih detail pada saat kita membahas tentang algoritma. Oke, baik. Sekarang kita lihat apa ini? Problem yang lain. Penyusup museum. Oke, saya letakkan di atas.
Silakan, saya beri waktu 1 menit untuk mencermati problem ini dan setelah itu saya akan tanyakan seperti tadi. Silakan, dicermati dulu. Oke. Kalau sudah, saya coba tanya ke Faya Nada Madani. Faiza Nada Madani. Iya Pak, hadir. Ya, silakan. Mana? Ini Pak. Kameranya nggak bisa on? Maaf Pak, belum bisa. Jaringannya agak kurang di sini. Oke deh. Oke. Goalnya apa ini? Untuk mendeteksi penyusup yang masuk ke museum gitu Pak. Maksudnya? Untuk mendeteksi adanya menit keberapa penyusup masuk ke museum. Oke, jadi gimana? Kalimat yang jelasnya gimana? Goalnya apa? Anda diminta menentukan apa? Untuk mengetahui pada menit keberapa penyusup masuk ke museum. Oke. Pada menit keberapa penyusup masuk ke museum? Iya Pak. Oke. Terus kendalanya apa? Kendalanya penyusupnya itu masuknya tidak melewati pintu utama, tidak melewati pintu masuk. Oke, terus? Ada lagi? Ada lagi? Setiap orang yang masuk itu atau keluar dimonitori oleh sistem. Terus setiap ada orang yang masuk atau keluar ruangan atau pindah-pindah ruangan itu direkam datanya oleh sistem. Itu kendalanya. Oke, terus? Datanya? Datanya apa aja? Faiza? Itu Pak yang di tabel nggak sih Pak? Ya, nggak tahu. Anda pastikan aja, jangan nanya lagi ke saya. Datanya itu terdapat di tabel Pak yang. Oke, tabel itu aja. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Oke, jadi itu adalah tadi siapa tadi? Faiza ya. Oke, baik. Kemudian saya minta yang lain. Ada yang lain? Siapa ini? Siapa? Gian Azaria. Gian Azaria. Mana? Iya, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Oke.
Mana wajahmu? Udah, silakan. Sudah. Baik, untuk persoalannya yang ditanya itu atau goalnya itu diminta bahwa ada penyusup pada jam ke-10 yang terdeteksi oleh sistem keluar masuk dari Museum Darmaga ini. Untuk kendalanya sendiri, bahwa sistem ini mendeteksi individu yang keluar atau masuk dari ruangan satu atau lainnya atau berpindah ruangan. Untuk datanya sendiri berupa tabel dan nomor ruangan yang ada tertera di gambar soal. Oke. Cukup? Cukup sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Siapa tadi ini? Gian, Pak. Gian Azaria. Oke, ada yang mau menambahkan lain? Nggak ada. Oke, baik. Jadi pertama goalnya itu tadi sudah benar bahwa goalnya adalah kita diminta kita menentukan pada menit keberapa pada jam 10 sistem mendeteksi adanya seorang penyusup. Jadi ingat itu pada menit keberapa pada jam 10. Itu goalnya. Jadi itu harus clear. Jadi kalau Anda jawabannya nanti 10.15 itu salah. Karena goalnya itu pada menit keberapa. Jadi kalau Anda jawab 10.15 itu salah. Yang benar adalah 15. Kalau memang jawabannya adalah 10 pada jam 10.15. Karena goalnya itu adalah pada menit keberapa. Oke? Pada jam 10. Sistem mendeteksi adanya seorang. Jadi ini harus clear. Karena solusi dari suatu persoalan itu harus clear, harus pasti, harus tepat. Kemudian kendalanya apa? Kendalanya itu di sini adalah berupa sebuah definisi bahwa penyusup itu adalah orang yang berhasil masuk ke museum tidak lewat pintu masuk. Jadi yang lewat pintu masuk itu dianggap bukan penyusup. Itu kendalanya. Ya. Kemudian yang lain itu bisa Anda anggap sebagai data atau informasi. Data pertama adalah tabel waktu ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, itu tabel data pertama. Data kedua itu denahnya. Denah itu juga penting. Ya, denahnya itu penting. Ini nggak kelihatan denahnya. Jadi denah ini penting. Denah ini penting. Oke? Baik. Nah, setelah itu baru kita cari solusinya. Ya, kita cari solusinya. Mungkin Anda bisa melihat nanti ada kendala-kendala yang lain, itu silakan. Tapi intinya adalah itu. Jadi datanya ada 2. Pertama adalah denah ruangan, ruangannya sebanyak 4, denahnya ada. Kemudian tabel posisi orang dari waktu ke waktu. Oke? Baru kemudian tahap berikutnya kita cari solusinya. Solusinya gimana? Ada yang mau rasain? Yang belum terutama? Atau saya tunjuk lagi? Oke. Fasa Fadila. Fasa Fadila S. Mana? Ya, Pak. Ya. Mana? Silakan. Ini kan yang bisa masuk satu atau beberapa. Jadi dilihat dari data yang kayak misalnya jam 10.00 yang di ruang 1 ada 2. Terus berlanjut ke menit ke-7 di ruang 1 itu ada 3. Yang ke-8 di ruang 1 ada 2, di ruang 2 ada 1. Terus berlanjut ke menit ke-12. Di ruang 1 ada 4, di ruang 2 ada 1, dan di ruang 3 ada 1. Nah, di menit ke-13 ini
eh ada penyusup karena eh tiba-tiba di ruang 3 ada 3 orang, Pak. Itu nggak aneh gitu. Iya, Pak. Harusnya berapa di situ yang benar? Harusnya 2. Dua harusnya. Dari mana 2? Oke. Cukup ya, Fasa. Terima kasih. Iya, Pak. Ada yang lain? Siapa ini? Hanif. Silakan. Ya Pak, izin menjawab untuk pecahan persoalannya. Pertama dilihat datanya, mungkin melanjutkan dari Fasya tadi ya. Cuman sedikit penambahan bahwa kita melihat denahnya bahwa kalau pengen masuk ke ruangan 3 itu berarti harus masuk ke ruangan 2 atau 4 dulu. Ya. Nah, sedangkan di menit ke-12 di ruang pertama itu ada 4 orang, ruang kedua ada 1 orang, ruang ketiga ada 1 orang. Kemudian di menit ke-13 yang artinya berarti untuk sampai di ruang 3 hanya ada kemungkinan 1 orang yang masuk ke ruang 3 karena di ruang 2 itu hanya ada 1 orang. Jadi total di ruang 3 maksimal 2 orang. Karena di menit ke-12 di ruang 2 hanya ada 1 dan di ruang 4 ada 0. Nah, kemudian di ruang 13 di menit ke-13 tiba-tiba ada data yang unik karena sebelumnya udah dilihat bahwa sepertinya kemungkinannya normalnya hanya ada 1 orang yang bisa masuk, yang menambah masuk ke ruang 3 itu. Tapi di menit ke-13 ada 3 orang tiba-tiba dan harusnya total orang yang ada di dalam museum itu di menit ke-12 ada 6 orang dan di menit ke-13 ada 7 orang. Ya tadi dengan kemungkinan kalau pengen masuk ke ruang 3 itu harus masuk ke ruang 2 dan ruang 4 dulu. Ini tidak mungkin gitu. Di menit ke-13 tiba-tiba ada 3 orang. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Makasih. Ya, bagus. Jadi saya tanya ke Prilia Restu, jawabannya jadi berapa? Jawabannya 13, Pak. 13. Oke, makasih. Jadi jangan menjawab 10.13. Karena goalnya itu pada menit keberapa itu harus Anda perhatikan. Ini sering kita itu salah menjawab. Padahal benar sih sebenarnya, cuman karena goalnya bukan itu, jawaban kita jadi salah. Apalagi kalau problem-problem atau persoalan-persoalan sekarang itu serba otomatis dengan alat. Gitu. Jadi kalau kita memberikan solusi yang kurang pas, padahal sebenarnya benar, itu akan ditolak oleh sistem. Diminta angka, tapi Anda menuliskan pakai 10.213 itu berupa angka jam, padahal Anda itu hanya diminta angka menit. Gitu. Itu juga menjadi persoalan. Oke, baik. Beberapa hal yang terkait dengan kuliah kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan dulu permintaan. Anda coba pelajari lagi rekaman materi dari saya untuk kuliah yang ketiga ya, yang masih berisi tentang ICT literasi. Kemudian Anda perhatikan slide yang ada di di kuliah kita, terutama untuk kuliah ketiga, ya, terutama untuk kuliah ketiga, tolong Anda pelajari, dan di situ ada tugas. Ada tugas, tolong diselesaikan, nanti saya minta untuk presentasi. Ya. Tugasnya apa? Sebentar saya lihat di slide-nya.
Oke, saya kira ini ada di mana? Ada di slide ya, dan ada di rekaman. Jadi tolong Anda membagi kelompoknya sesuai dengan digit terakhir dari NIM-nya. Jadi kalau digit terakhir Anda NIM-nya adalah 0, maka Anda kelompok 0. Kalau digit terakhir 1, kelompok 1. Kalau jumlahnya nggak imbang, biarin aja. Kalau Anda sendirian, ya nggak apa, sendirian berarti. Kemudian buat artikelnya, ya. Anda harus membuat artikel itu Anda ketik dan simpan menggunakan Google Doc. Jadi jangan menggunakan Microsoft Word, tapi gunakan Google Doc. Anda gunakan akun APPS-nya, maksimum 1000 kata, kemudian buat slide-nya. Slide-nya maksimum 4 slide. Termasuk halaman judul ini. Jadi kalau Anda nggak pakai halaman judul, nggak apa-apa 4 slide. Pokoknya maksimum 4 slide. Ya. Dan topiknya apa? Judulnya. Ini adalah ini. Jadi tolong Anda buat, ya, hoax dan dampak sosialnya itu untuk kelompok 0 dan kelompok 1. Manfaat komputasi awan, kelompok 2 dan 3. Menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab, kelompok 4 dan 5, dan seterusnya. Ya. Ini tolong Anda buat artikelnya, maksimum 1000 kata, kemudian Anda buat slide-nya, dan nanti pada pertemuan yang akan datang, untuk waktu yang tertentu, nanti saya minta untuk presentasi. Diwakili oleh 1 orang dari setiap kelompok. Saya kira demikian. Ada pertanyaan atau komentar sebelum saya akhiri? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian kuliah kita hari ini. Semoga banyak bermanfaat. Dan sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya yang ada. Saya akhiri, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.